Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zakia Darajat dari SMK Negeri 4 Jember, calon guru penggerak angkatan 8 Jember, Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan terkait aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini jurnal refleksi yang ada di dalam aksi nyata. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa yang pertama, banyak belajar filosofi Ki Hajar Dewantara baik trilogi, pendidikan, dan asas trikon. Kedua, pembelajaran berpihak pada murid, kemudian tugas guru menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan alam, bukan lagi menuntut. Keempat, pendidikan menitikberatkan pada budi pekerti. Kelima, melakukan koreksi terhadap sistem pembelajaran. Yang terakhir, menemukan ide-ide tentang implementasi internalisasi nilai pendidikan. Berikut ini ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid. Kedua, mengubah mindset pembelajaran yang bersifat menuntut itu menjadi menuntun. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang terakhir, menerapkan internalisasi nilai dalam pembelajaran di sekolah. Praktik baik dalam pembelajaran dan pengalaman. Berikut ini praktik baik yang kami terapkan di sekolah. Pada tahap perencanaan, yang harus saya lakukan adalah dengan menyusun perangkat pembelajaran di awal tahun maupun di pertengahan tahun. Kemudian yang kedua, untuk mendukung dalam proses pembelajaran, kami harus selalu berdiskusi dengan teman rekan kerja, yaitu dengan guru PAI maupun dengan calon guru penggerak. Pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, saya akan mendahului dengan berdoa sebelum belajar. Ini adalah pembiasaan yang dilakukan di sekolah kami. Praktik baik pada tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam pembelajaran PAI, setelah membaca berdoa sebelum belajar, kita selalu membaca Asmaul Husna. Kemudian setelah itu kami memberikan motivasi agar anak-anak yang tadinya kurang konsentrasi itu tergugah motivasi intrinsiknya sehingga berniat untuk melakukan giat belajar. Setelah itu yang kita lakukan adalah memberikan tayangan video itu sebagai stimulus pembelajaran sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran agar anak ini mendapatkan pengetahuan awal sehingga mereka mendapatkan sebuah inspirasi pembelajaran sehingga memudahkan dia untuk mendapatkan pembelajaran. Selanjutnya di sini saya melaksanakan model pembelajaran problem based learning, di mana melalui sintak yang pertama saya mengorientasi siswa kepada masalah dengan adanya permasalahan yang ada di lapangan sehingga siswa itu terstimulasi dan merangsang kepada siswa agar bisa memecahkan masalah yang ada. Setelah mereka menemukan problem masalah, maka dari itu langkah selanjutnya mereka berdiskusi dengan temannya dan tidak lupa untuk mempresentasikan di hadapan teman-temannya. Dan tidak lupa di sela-sela dalam pembelajaran problem based learning itu kami menggunakan metode snowball throwing itu sebagai ice breaking untuk memecah yang awalnya tadi mulai dari awal sampai akhir penyampaian materi, diskusi, kemudian kita selai dengan menggunakan ice breaking. Tak lupa di bagian akhir dalam pembelajaran kami melakukan sebuah refleksi materi dari awal sampai akhir dan tidak lupa untuk menyimpulkan. Biasanya kami menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan refleksi materi dan kesimpulan. Praktik baik di akhir pembelajaran kami tidak lupa untuk melaksanakan berdoa sebelum pulang yang dipimpin oleh ketua kelas. Perasaan yang saya dapatkan ketika
saya melakukan aksi nyata modul 1.1, saya merasa pada saat menerapkan aksi nyata di dalam dan di luar kelas mulai terlihat antusiasme peserta didik dari sebelumnya karena mereka merasa lebih bebas gembira dalam mempelajari sesuatu yang tercermin pada saat memberikan kebebasan dalam menentukan proyek apa yang mereka senangi dalam mata pelajaran PAI dengan topik Islam pada masa modern. Yang saya temukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 AKL 3, saya menerapkan metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dengan mengangkat topik Islam pada masa modern. Saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan proyeknya, bisa cut shot, puzzle pintar, ataupun stick dan picture. Maka dari itu, kedepannya atau penerapannya sebagai guru, saya memberikan kebebasan terhadap peserta didik untuk bisa menggali dan mengembangkan potensi mereka dalam hal menggali informasi mengenai proyeknya dengan cara siswa diperbolehkan mencari berbagai referensi baik di Google maupun di YouTube, akan tetapi guru tetap melakukan pendampingan saat proses pembelajaran. Berikut ini refleksi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah tantangan, masih ada siswa yang pasif di kelas. Kemudian yang kedua, masih ada kurang percaya diri dalam melakukan presentasi. Kemudian maka dari itu solusinya adalah melakukan bimbingan secara perorangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan kepada siswa yang masih kurang mampu presentasi. Kemudian yang ketiga, memberi motivasi kepada siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indah Lestari, guru SMK Negeri 4 Jember. Saya akan memberikan testimoni untuk pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh Bu Lailatus Zakiyah Darajat dengan menggunakan model BJBL. Untuk model ini alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, sudah berpihak kepada siswa serta sudah memberikan motivasi kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanes, saya akan memberikan testimoni pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh Ibu Lailatus Zakiyah Derajat. Saya membuat papan gambar untuk materi Islam pada masa modern. Saya sangat berantusias dan senang sekali karena pembelajarannya aktif, membuat saya berpikir kritis, kreatif, memudahkan saya belajar, dan membuat saya tertarik untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.